dan yang bikin kita seneng, yang kita antarkan sampai sehat, sampai bisa sembuh. Itu suatu kebanggaan dan suatu ya nikmat tersendiri seperti itu. Karena memang saya tipikal orang yang seneng didoakan oleh para pasien ataupun pengguna pelayanan yang lainnya. Karena memang ketika pasien itu mendoakan itu sejatinya bukan hanya untuk saya saja, tapi juga untuk para donatur khususnya ataupun kepada teman-teman di Solo Peduli khususnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam Human Talk, Humanity Aksi dan Kolaborasi, sebuah podcast dari Solo Peduli hadir untuk sahabat peduli dimanapun berada. Jumpa lagi dengan Nanang Munawar di sini dan kita kali ini akan bersama dengan salah satu driver ambulan Solo Peduli, ya. Driver ambulan gratisnya Solo Peduli yang menghiasi kota Solo dan sekitarnya, ya. Dan kali ini kita akan bersama dengan Mas Nur, ya. Oke, beliau ini dari mana? Kemudian area layanannya itu di mana, begitu ya? Kemudian nanti ada kisah-kisah apa terkait dengan ambulannya Solo Peduli yang dibawa oleh Mas Nur? Apakah ada kisah-kisah horor atau ada kisah-kisah yang lainnya? Mana yang lainnya yang berkesan, inspiratif dan tentunya bisa membawa kesan ilmuwan untuk kita semua, ya. Baik, para pemirsa dimanapun berada, jangan lupa untuk like, comment, share, dan pastinya subscribe dari YouTube channelnya Solo Peduli Official agar tidak ketinggalan dari video-video Human Talk yang lainnya. Baik, kita kepada Mas Nur. Kita sapa terlebih dulu. Assalamualaikum Mas Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat Mas Nur? Alhamdulillah sehat semuanya. Alhamdulillah. Boleh nanti mic-nya bisa diangkat Siap. ya. Oke. Baik, Mas Nur, ini kita berikan untuk perkenalan dulu ya. Boleh. Nanti dari mana untuk driver ambulan mana begitu. Moga silakan. Ya, perkenalkan nama saya Mas Nur. Ya. Biasanya di lapangan sering dipanggil Mas Nur ataupun Pak Nur. Saat ini diberikan amanah ambulan untuk wilayah Solo, yaitu ambulan Solo Peduli di wilayah Solo. Kemudian saat ini tinggal di batas kota ataupun tidak jauh dari pintu tol Ngemplak, ya. Itu kemudian aktivitasnya ya pengantaran pasien, jenazah dan lain sebagainya. Karena memang diberikan nama di ambulan. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Mas Nur. Untuk ambulannya berarti area Solo ya, Area begitu Solo. ya, area Solo. Oke. Jadi driver ambulan berarti sejak kapan ini Mas? Masuk di driver ambulan sudah masuk di bulan ke-13. Bulan 13. Ya, baru 1 tahun lebih sedikit. Oke. Sebelumnya tapi sudah mengenal Solo Peduli sejak lama ya? Sudah lumayan lama. Siap. Oke. Bisa diceritakan ini barangkali kita nanti akan berbicara tentang ambulan ini sebenarnya seperti apa, terus kemudian melayani apa aja. Kalau Solo Peduli ini ambulannya melayani apa aja ini Mas? Ya, alhamdulillah untuk ambulan kita ambulan di Solo Peduli melayani berbagai layanan. Ya, mulai dari pengantaran pasien, baik itu darurat ataupun kontrol, kemudian pengantaran jenazah, serta pengawalan kegiatan sosial lainnya ataupun Oke. kegiatan dakwah seperti itu. Oke. Ini sebelum nanti lanjut, Mas Nur barangkali apa sih yang melatar belakangi Mas Nur kemudian mau jadi driver ambulan atau yang mantap di driver ambulan ini seperti apa? Ya, salah satu yang bikin saya mantap kenapa memilih di driver ambulan dari semua unit ataupun semua divisi di Solo Peduli, salah satunya senang bertemu dengan orang yang baru. Ya, karena bisa saling cerita, saling tukar cerita, pengalaman dan sebagainya. Kemudian yang kedua, ya karena sudah senang aja membantu orang yang ya mohon maaf kesusahan ataupun sedang mengalami ujian sakit, ya bisa kita antarkan dan yang bikin kita senang, yang kita antarkan sampai sehat, sampai bisa sembuh. Itu suatu kebanggaan dan suatu ya nikmat tersendiri seperti itu. Kemudian yang ketiga ya salah satunya yang
pengen ya salah satunya kenapa milih di driver ambulan, ya karena memang saya tipikal orang yang senang didoakan oleh para pasien ataupun pengguna layanan yang lainnya. Karena memang ketika pasien itu mendoakan itu sejatinya bukan hanya untuk saya saja, Mmm. tapi juga untuk para donatur khususnya ataupun kepada teman-teman di Solo Peduli khususnya. Oh, masya Allah, siap siap siap. Senang ketemu orang dan juga ya jadi berkah ya Ya saya, berkah jadi juga. berkah ya. Masya Allah. Nggih. Kalau di ambulans Solo Peduli ini layanannya gratis sih berarti? Alhamdulillah gratis semuanya karena memang ambulan ini kan hadir ya karena dari para donatur di Solo Peduli, makanya kita berikan layanan untuk semua kalangan ya, bukan hanya yang muslim saja, ya yang non muslim bisa kita bantu layanan, baik itu pengantaran pasien ataupun pengantaran jenazah, bisa kita bantu pengantaran tersebut. Oke, nggih nggih nggih. Kalau berarti di ambulan Solo Peduli bisa melayani yang muslim maupun non muslim Iya ya, benar, begitu? Oke. Karena ada beberapa juga untuk ambulan itu yang, hanya melayani muslim saja, non ada muslim saja, seperti itu. begitu. Oke oke, siap. Ini, beberapa pengalaman barangkali nanti bisa di-share. Boleh, Kalau ambulan tadi kan melayani ada, pasien apa namanya, pasien, ya gawat darurat, kegawat daruratan ya, begitu, kontrol, kemudian ya. jenazah. Yang gawat darurat pernah nangani apa nih? Pengalaman yang, kecelakaan atau eksiden atau apa begitu? Ya, kalau untuk eksiden pengalaman kegawat daruratan ya, yang sifatnya memang benar-benar parah, ya. Jadi kita suatu waktu itu di perjalanan, ada kejadian kecelakaan yang Mmm. melibatkan beberapa orang yang notabene kebanyakan masih anak kecil. Aduh, Ya, seperti itu. Jadi ketika di jalan ada, eksiden yaitu melibatkan anak kecil sekitar 5 orang. 5 orang? 5 orang anak kecil, ya usia SD, sama satunya bapak-bapak yang dewasa lah, seperti itu. Jadi aksidennya kita berhenti karena melihat, kejadian tersebut, kemudian kita bantu. Pertolongan pertama kita cek terlebih dahulu semuanya, yang pertama yang kita lihat yaitu dari bapak ya, bapak-bapak ada yang sudah tengkurap ya, Aduh. ya tengkurap ya memang kayak saya kira itu sudah meninggal. Mhm. Ya, karena posisinya sudah tengkurap, kemudian ya mohon maaf, jarinya kaki itu hilang, hilang semuanya. Waduh, ya Allah. Ya hilang semuanya, kemudian kita ngelihat satunya ada ya anak kecil, ya mungkin usia ataupun kelas 4 SD, ya perempuan, itu sudah meninggal ya karena sudah ada tanda-tandanya. Kemudian yang satunya kita ada 3 lagi ya, 3-nya yang cewek itu juga sama mengalami patah tulang Mhm. di kaki, sama satunya yang cowok yang usia atau kelas 4 SD itu mengalami pendarahan di bagian Kepala. kepala, sama satunya cowok juga cuma masih, kategorinya masih ringan, Mhm. tidak terlalu parah, jadi cuma luka kecil ya seperti Nggih itu. nggih. Jadi saat itu karena kita posisinya hanya lewat Ya. saja, jadi kita ya udah kita bantu ya, karena memang sebetulnya SOP di ambulan itu satu pasien. Ya. Tapi karena memang itu saat itu darurat sekali, jadi mau tidak mau yang kita bawa itu 3 orang. Ya ya. Ya, 3 orang yaitu bapaknya tadi yang kita kira sudah meninggal, Mhm. tapi ternyata masih hidup. Kemudian satunya yang cewek, yang patah tulang kita angkut, kemudian satunya yang cowok yang mengalami pendarahan di kepala, seperti itu. Dan ketika kita angkut pun posisinya memang, kurang safety dari Iya. segi di pintu belakang mobil itu kita nggak bisa tutup, Iya iya iya. karena posisinya ya pastinya ada Iya 3, iya iya. kemudian, saya di situ, kemudian ada yang dampingi juga, kemudian salah satu wali ataupun orang tua dari cewek tadi yang patah tulang itu juga ikut, Mhm. dan kita karena memang itu saat itu bukan pas di wilayah Solaraya, Mhm. pas di luar, ya ketika itu ya kita tanya ke ibunya. Ya, ternyata yang karena kita memang tidak tahu wilayah Iya. rumah sakit sekitar situ,
akhirnya kita antar dan kita tanya ke ibunya, "Bu, rumah sakitnya mana?" Ya, alhamdulillah diantar sampai rumah sakit. Ya, sebelum sampai rumah sakit itu saya melihat bangunan rumah sakit kok seperti baru, seperti itu. Iya. Ya, ternyata setelah kita masukkan pasiennya, 3 pasien itu ke rumah sakit, masuk ke bagian IGD, ditangani oleh beberapa dokter, kemudian ketemu dengan salah satu dokter yang menangani, dan menyampaikan, "Mas, jenengan ini beruntung." "Lah kenapa, Dok?" "Hari ini tuh baru perdana, Oh, apa namanya, rumah rumah sakit ini sakitnya dibuka? berjalan." Ya Oh. seperti itu. "Oh ya alhamdulillah, Dok," seperti itu. Itu Oh. yang bikin, apa ya, hal ya karena memang ya kita bawa 3 pasien, seperti yang bikin, apa namanya, suatu hal yang, bisa dibilang ya agak rumit, Iya iya, seperti itu. Ya, dalam posisi kegawat daruratan pokoknya yang terbaik untuk pasien ya Iya, sih ya? seperti itu. Nggih nggih nggih. Itu kalau kegawat daruratan sih, itu posisinya berarti di luar Solo ya? Iya, di Ini? luar Solo Mhm. karena habis nganter, layanan juga ke luar kota, Mhm. mengingat itu pas perjalanan pulang Mhm. ada kejadian kecelakaan, seperti itu. Nggih nggih nggih. Kalau, yang pasien Iya kalau tadi kan ya kegawat daruratan, tadi iya kan kemudian ada ya section yang pasien. Kalau yang pasien itu ada kisah apa ini kalau yang dari pasien gitu? iya. Kalau untuk pasien yang mungkin bisa jadi kisah di saya, mungkin pasien sehabis pulang operasi, Operasi? ya. Jadi sewaktu itu saya ditelepon oleh salah satu pasien di Rumah Sakit Ortopedi Surakarta, ya. Jadi ada permintaan pasien pulang ke Pacitan, Pacitan? ya Oke. Pacitan. Mhm. Dan kondisi pasiennya itu mengalami, apa namanya, jatuh, ya. Jadi bapaknya itu jatuh dari pohon mahoni, Pohon mahoni, ya oke. pohon mahoni karena Berarti bapak-bapak ini ya? ya bapak-bapak. Jadi pasiennya atau korbannya itu sehabis nyari rambatan, Oke, rambatan untuk pakan ternaknya, mhm, tapi saat mau turun ternyata yang diinjek salah. oke. Jadi jatuh ya mungkin kurang lebih tingginya sekitar 6 sampai 7 meter. Oh, Ya, jadi akhirnya bagian tulang leher, tulang belakang kemudian sama berarti? tulang belakang itu kena. Akhirnya kita bantu antarkan dari Solo sampai ke Pacitan Mmm, dan memang selama perjalanan kita nggak berani kenceng. mhm. Karena saat kenceng, bapaknya merasakan sakitan Wah, dan ketika apa ya, ketika suatu pasien itu merasakan sakit ya hanya bilang "haduh" aja kita sudah merasa kurang enak, seperti iya itu. iya, Ya, jadi ketika itu kita berangkat dari ortopedi kurang lebih jam 5 sore. jam 5. Jam 5 sore sampai di rumah pasien itu sekitar jam setengah 10 malam. Masya Allah. Kalau Ya, normalnya sebenarnya hanya sebetulnya kalau 2 jam, normalnya 3 jam? cuma 2 jam atau 3 jam, Mmm, seperti itu. Karena memang kondisi jalannya ataupun medannya lumayan berat. mmm. Karena ini di tengah hutan, di tengah alas, ataupun melewati daerah namanya Gunung Pegat. Wah, Jadi ketika kita sampai di sana ya, saya kaget. Kagetnya karena kok ada desa ataupun yang tinggal di sekitar sini, seperti itu. Kemudian yang kedua yang kaget ya karena posisinya saat itu saya cuma pakai lengan pendek. iya, Pada saat sampai di sana ternyata semua warga itu pakai pakai sarung heeh heeh. pakai sarung sama pakai jaket ya karena memang posisinya di atas bukit, Iya iya. lumayan tinggi seperti itu. Wah, nggih nggih nggih. Aduh, dari jam 5 sampai jam setengah Iya, 10. jam 9:30. Padahal biasanya Iya badut-badut ya iya, gini? buat seperti karena ya kondisinya kita memang prioritaskan ke pasien, ketika pasien itu nyaman, ya kita juga nyaman tentunya. Iya iya iya. Nah, siap. Kalau jenazah pernah apa ya, ini pernah nganter jenazah yang ya bukan unik ya, namanya apa ya, yang paling berkesan pas nganter jenazah, kalau tadi kan ada kegawat daruratan udah, kemudian yang pasien udah, kalau yang jenazah pernah nganter yang unik apa ini? Kalau yang unik ya bukan unik sih, Ya ya bukan unik ya, ya, heeh, tapi bahasanya apa ya? ya Ya berkesan lah begitu ya aja ya? berkesan ya baru kemarin sih, baru beberapa waktu yang lalu nganter jenazah ya dari salah satu panti di wilayah Solo Mhm, untuk diminta nganter ke Purbalingga. Purbalingga? Ya Oke, Purbalingga. Jadi
ketika nganter, saat itu dikontak sama salah satu panti menyampaikan, "Pak, mau minta tolong bantu nganter jenazah dari panti jompo di Solo untuk diantarkan ke Purbalingga." Wow. Ya, karena saat itu pas posisinya juga pas longgar, baru setelah ngantar pasien, akhirnya kita bantu. Kita mintai data dan lain sebagainya, dan ternyata yang kita antar itu, apa namanya, ibu-ibu, ya mbah-mbah lah, umur sekitar 80 tahun. Nah, yang kita antarkan itu, apa namanya, tidak ada yang dampingi. Oke, Ya, berarti single factor hanya ngantar jenazah ya, sendiri ya? sendiri, seperti itu. Karena memang ketika kita, tanya ke pengurus panti, "Bu, ini nggak ada yang dampingi." Iya. Ya kalau misalkan saya dampingi, Mas, ya nanti yang jaga panti, yang jaga ibu-ibu, mbah-mbah niki sinten ya, Iya, ya iya. seperti jadi mau tidak mau ya sudah kita bantu antarkan, dan posisinya memang jenazahnya tidak di peti. Jadi Oke. hanya dikafani saja, kemudian ditutup sama jarik ya Jarik. atau kain seperti itu. Ya jadi berangkat dari sini jam 2, ya alhamdulillah sampai Purbalingga pas maghrib, seperti itu. Ya, kalau unik ya kurang lebih jenazah ya seperti itu. Kalau horor alhamdulillah tidak ada. Anjir. Nggak pernah ditepuk dari belakang Ya, gitu. alhamdulillah kalau ditepuk biasanya ditepuk sama Oh keluarganya. iya. Oh iya. Iya, 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 iya. Oke, siap. Ya, barangkali nanti digeludak-geludak nih buri. Yes. Oke, siap. Dari tadi ada kegawat daruratan udah, pasien udah, kemudian yang apa tadi? Jenazah juga sudah ya. Oke. Kalau pernah yang ekspedisi yang jauh, pernah juga? Ya, Yang jauh. kalau untuk ekspedisi jauh pernah. Hmm. Mungkin saat itu pas penanganan gempa, yaitu Gimana itu? tepatnya di NTB atau di Hmm. Lombok. Oke. Ya, jadi saat itu dapat tugas atau dapat amanah untuk respon tanggap bencana di Lombok, karena saat itu memang eh, di sana terkena musibah gempa yang lumayan tinggi, lumayan besar. Akhirnya diminta oleh salah satu apa namanya ambulan atau diminta oleh salah satu kantor untuk diminta untuk berangkat ke sana. Ya, ya mungkin ya lumayan jauh ya karena perjalanannya lewat darat. Oke. Jadi berangkat dari Solo memakai ambulan, kita membawa bantuan yang lumayan banyak saat itu di ambulan full. Kemudian kita juga ngajak relawan juga. Jadi berangkatnya itu sampai di Lombok itu hampir 1 hari nonstop karena kita 1 nggak hari nonstop sih kita ya. nggak istirahat. Ya istirahatnya hanya di kapal itu aja. Seperti itu aja. Jadi paling jauh ya kalau untuk di wilayah timur di Lombok, kemudian kalau yang paling paling barat itu di daerah Ujung Kulon. Ujung Kulon. Ya, Oke. daerah Pandeglang atau Banten sana seperti itu. Sama juga respon bencana juga ya? Respon bencana itu pas saat tsunami Selat Sunda. Ya, oke. Seperti itu. Oke. Terus kalau melihat dengan kondisi saat ini begitu, Mas Nur, sebenarnya tantangan untuk para driver ambulan itu sekarang itu apa sih? Begitu. Ya, kalau untuk tantangan yang terbesar saat ini di driver ambulan mungkin ya kadang ada pasien yang sulit diarahkan, Oke. seperti itu. Ya, ataupun pasien ataupun dari keluarga yang tidak tahu. Ya, kita sudah minta caranya seperti ini tapi dari pihak keluarga pengennya seperti ini. Ya, jadi kita yang agak repot di situ. Ya, karena mungkin dikiranya pihak keluarga yang ini yang terbaik, padahal kalau dari segi medis Safety. atau safety memang yang paling bagus seperti ini, seperti itu. Selain daripada itu juga tentunya adalah kesehatan jadi hal yang utama ya Ya, begitu ya itu dari hal yang teman-teman. utama karena memang itu akan mempengaruhi ya pertama dari kesehatan yang kita bawa, ya, karena kita tidak mau juga ketika yang kita angkat, kita bantu, kita evakuasi malah lebih parah. Iya. Ya, itu kan kasihan ya. Ya, karena memang tantangan yang lainnya ketika ada kecelakaan pun, ya mungkin di masyarakat yang masih awam, karena ketika kita pernah melihat kecelakaan di jalan, yang harusnya ataupun standarnya ketika ada kecelakaan yang mohon maaf, korbannya tidak
sadar Mhm. ataupun tidak sadarkan diri, itu langsung diangkat. Ya, bahaya itu ya. Itu merupakan suatu hal yang bahaya, Iya. karena kita tidak tahu ya, itu pasiennya ataupun korbannya itu patah tulang atau tidak. Iya. Ya, yang kita lakukan di masyarakat, seringnya ketika ada kecelakaan, langsung di pinggir, bawa ke pinggir, kemudian dikasih teh hangat. Nah, Wah. itu yang sering di masyarakatnya seperti itu. Makanya setidaknya ketika ada pasien ataupun korban yang belum sadar, ya jangan dipindahkan terlebih dahulu, menunggu pihak yang punya kewajiban, ya salah satunya ambulan ataupun kita bisa hubungi pihak berwajib, seperti itu. Nggih 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 nggih. Wah, itu tadi salah satu pesan juga ya, kalau nemu, kecelakaan di Ya jalan kecelakaan ya di jalan, jadi ya tidak langsung semena-mena kita langsung kita bantu, heeh, kita pinggirkan. Ya mhm, mungkin niatnya bagus. niatnya bagus seperti itu, cuma hanya Iya, caranya yang kurang bagus seperti itu. Jadi ya ketika ada kecelakaan ya udah, kita lihat dulu korbannya seperti apa, jangan langsung dipinggirkan, kemudian langsung dikasih teh hangat, ya seperti itu. Karena kalau misalnya posisinya pasiennya tidak sadarkan diri, kemudian kita kasih minum teh ataupun air putih, itu akan malah menutup pintu mmm, di, apa namanya, kerongkongan ataupun iya, di tenggorokan. Nah, itu malah menjadi bahaya tersendiri untuk korban pasien. atau pasiennya tersebut. Wah, kalau ini ya, ini pengalaman pribadi ya, masih ada di kalangan masyarakat itu yang ya saya tidak menyalahkan atau apa ya, begitu. Saya dulu juga takut. Awalnya itu saya juga dulu takut dengan yang namanya ambulan. Karena waktu dulu itu pernah ada kejadian di daerah saya itu ada pemakaman yang datang itu yang melayat itu luar biasa dari ujung sampai ujung desa. Itu semuanya isi mobil, motor semua yang layat gitu. Dan pemakamannya jam 2 pagi. Bawa jenazahnya kan pasti pakai ambulan. Iya, Nah, pakai ambulans. disitulah sudah mulai takut ada sama ambulan begitu ya. Iya. Kalau di stigma atau apa ya, ya gimana sih dukungan dari masyarakat sekitar atau masih ada nggak sih stigma tentang ketakutan tentang terkait dengan mobil ambulan itu di masyarakat begitu, Mas Ron? Iya, kalau stigma masih tetap Mhm, ada, tetap untung. Jadi memang masyarakat masih belum paham ya, kaitannya tentang ambulan ya, kegunaannya ambulan tersebut juga masih kadang juga belum tahu ketika ada ambulan yang mau lewat dengan posisi nyala sirene, rotator juga nyala, kadang juga tidak mau minggir iya seperti iya. itu. Ya, jadi stigma mungkin karena ya sebelum saya masuk atau sebelum pegang ambulan pun, saya tinggal di perumahan Mhm, kebetulan, ya sebelum memakai atau sebelum membawa ambulan pun itu saya juga izin terlebih dahulu oke oke. sama ketua paguyuban menyampaikan bahwasanya, saya dapat amanah untuk memegang ataupun menyetir ambulan. Nah, kira-kira boleh tidak? Ya, Oke, seperti itu. Dan kemudian, dari ketua paguyuban menanyakan, "Itu ambulan khusus umum atau jenazah, Mas?" iya. Seperti itu. "Tulisannya itu gimana? Tulisan di ambulan itu ambulan apa?" Seperti itu. Ya kalau di kita alhamdulillah tulisannya ambulan Solo Peduli atau ambulan gratis. Jadi memang masyarakat stigmanya hanya sekedar tulisan di ambulan itu sudah berbeda. Nggih 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 Jadi nggih. kalau ambulannya itu tulisannya ambulan jenazah, Iya masuk di perkampungan atau masuk di desa itu sudah mikirannya udah iya, neko-neko nggih. seperti itu. Ya beda kalau misalnya ambulan kita ya ambulan umum seperti itu ya kadang ya ada yang, apa namanya, bertanya-tanya, "Ini yang sakit siapa?" Mhm. Ataupun yang meninggal siapa? Kadang ada yang seperti itu. Oke, itu tadi ya, lagi-lagi stigma begitu ya. Ya karena seperti ini, jadi tayangan-tayangan ini semoga menjadi salah satu cara kita untuk bisa mengedukasi terhadap warga, para pemirsa semuanya, jangan takut lagi dengan ambulan Iya, begitu ya. Jangan takut lagi dengan ambulan, karena ambulan menjadi salah satu, apa, kendaraan prioritas, kemudian ketika di jalan bisa didahulukan tanpa perlu mengawal ya, ya kadang saya juga greget gitu ya, kok ora gelem buka-buka ya kita kawal gitu, cuma lewat aja, aslinya ya numpang lewat Bangjo. Enggak ya, seperti itu. Karena ambulan menjadi salah satu kendaraan yang jadi prioritas ya. Kalau ketemu ambulan, rotator nyala, sirene nyala, kita kasih, prioritas untuk jalan, untuk lewat ya. Karena ya kita nggak pernah tahu ya, kita nggak pernah tahu apakah itu
saudara kita, keluarga kita, atau bahkan bisa jadi yang di dalam itu adalah kita sendiri, ya, yang sedang membutuhkan pertolongan tapi tidak mendapatkan jalan dari para pengguna jalan yang lain, ya. Ya, semoga ini tayangan ini menjadi sebuah edukasi untuk kita semuanya. Oke, berikutnya Mas Nur, kalau tadi berbicara tentang keberkahan dari didoakan, Ya, pernah nggak sih ada doa yang sampai berkesan begitu dari para pasien begitu? Ada kisah apa begitu? ya. Kalau untuk doa yang berkesan itu ya sebetulnya semua doa Mhm, semua berkesan mhm, seperti itu. Cuma yang bikin berkesan itu karena yang kita antar itu memang benar-benar orang yang tidak mampu iya, ataupun duafa, ketika kita antar itu saat itu pas antar, pulang, mhm, habis rawat inap juga dari Rumah Sakit Muwardi ke wilayah Wonogiri. oke, Ya, ketika di perjalanan kita sampaikan, kita bisa bantu ngantar sampai rumah, alhamdulillah dengan selamat. Ketika itu pas sampai rumah itu kita mau dikasih ya, sesuatu ya, mhm, ya sejenis sembako lah. iya, Padahal kita melihat dari segi rumahnya, rumah pasien itu gedek, mmm, masih kayu seperti itu, alasnya juga masih tanah tanah, seperti itu. Ketika kita mau dikasih itu kita ya menolak, menolaknya karena ya mungkin pasiennya ataupun keluarga pasien mungkin lebih membutuhkan. iya, Cuma memang kalau, orang desa ya memang berbeda, iya, seperti itu. Jadi ketika kita tolak dengan baik, dengan halus, pasiennya langsung mendoakan. iya, Iya, mendoakan, ya mungkin doa yang sampai tulus lah, karena bisa sampai apa namanya, mengeluarkan air mata. mhm, Ya yang mengeluarkan air mata ya pihak pasiennya ataupun keluarga pasiennya. Saya mau menangis saat itu juga agak belum berani, iya, ya belum berani ya sebelum mau nangis karena memang didoakan dengan orang-orang yang membutuhkan, mhm. kita bantu, ya ada kesenangan tersendiri, itu hikmahnya seperti itu. Pulang nyetir sambil nangis-nangis itu saya. Iya. Iya, pulang sambil ini sih Mas, sambil apa, mengucapkan amin aja. Iya, Semoga doa yang diucapkan oleh pasien yang kita bantu itu terkabul. masyaallah, alhamdulillah. Iya, kalau, ini melihat dari, ambulan Solo Peduli kan ada beberapa begitu Iya, ya. Harapan dari Mas Nur ini untuk, layanan ambulan Solo Peduli ke depannya seperti apa ini? iya, alhamdulillah untuk di ambulan Solo Peduli khususnya untuk harapan ke depannya agar semakin luas ya tentunya manfaat yang kita berikan, baik itu pengantaran pasien ataupun kegawat daruratan ataupun yang sifatnya pengantaran jenazah. Semoga itu semakin luas harapannya, tidak hanya dirasakan oleh sebagian orang, Mhm, tapi semua kalangan, baik itu muslim atau non-muslim, baik itu yang ekonomi menengah atau ke bawah atau ke atas, itu semua bisa merasakan seperti itu. Dan harapan yang kami inginkan juga di ambulan ataupun di driver ambulan mungkin, lebih ke penambahan co-driver. oke, Ya, karena memang ketika kita memang di ambulan itu memang kita sendiri atau oke, single factor. iya, Ya, jadi ngantar pasien sendiri, ngangkat sendiri. Jadi ada kerepotan sendiri iya, ketika kita yang bantu antarkan pasiennya, apa nih, mohon maaf, orangnya gemuk. iya, Orangnya gemuk, kemudian yang dampingi pasiennya kecil. oke, Iya kecil ataupun mhm, yang apa ya, kalau kita minta bantu antar tuh atau bantu angkat nggak bisa. iya, Jadi agak iya, kerepotannya iya, tersendiri di situ. mmm, Makanya kita berharapnya ada pendamping, jadi lebih memudahkan untuk membantu ngantar dan nurunkan pasien tersebut. oke. Kalau yang ini, di armadanya sendiri itu Ya, kondisinya seperti apa nih saat ini, Mas? ya. Alhamdulillah kalau untuk armada, alhamdulillah untuk di Solo Bedulu untuk penanganan ataupun, eee, permajaan mesin atau lain sebagainya alhamdulillah selalu baik ya, kondisi memang mesin itu yang utama Mhm, ya, karena takutnya ketika mesin itu trouble atau bermasalah itu akan juga
mengganggu Mhm. mengganggu aktivitas, baik itu kita mau jemput ataupun saat membawa pasien Ya, tersebut, seperti itu. Jadi harapannya ya yang kita harapkan armada selalu fit, oke. selalu optimal, agar yang kita bantu juga senang, ya seperti itu. Oke, 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 siap, siap. Banyak sekali perbincangan kita pada kesempatan episode kali ini sudah banyak ya, dari awal sampai dengan akhir tadi ada kisah-kisah, kemudian, yang bisa jadi inspirasi juga untuk kita semuanya ya. Yang terakhir ini barangkali di sesi akhir ini Mas Nur, ya apa sih yang ingin disampaikan, utamanya dari para driver-driver ambulan, dari panjenengan begitu, barangkali yang bisa disampaikan kepada para pemirsa begitu, ketika ketemu ambulan di jalan atau ada, sedang memakai jasa layanan ambulan ini begitu? Ya, mungkin, sekedar penyampaian aja ke masyarakat ataupun khususnya kita semuanya, harapannya ketika ada ambulan yang posisinya sirene kemudian rotatornya menyala, mungkin kita setidaknya tahu ya mungkin dari, spion ataupun dari suara ambulan tersebut setidaknya bisa minggir terlebih dahulu, karena yang kita antar ya kita tidak tahu itu pasien yang memang benar-benar kegawat daruratan ataupun tidak, seperti itu. Karena memang ambulan ini menjadi prioritas nomor 2 Mhm. ya setelah Pemadam. pemadam kebakaran, seperti itu. Ya harapannya, masyarakat lebih paham ya tugas di ambulan ya, tugas ambulan seperti apa, kemudian ketika ada ambulan yang mau lewat seperti apa, setidaknya lebih paham ya. Karena ketika ada pasien yang mohon maaf ya, yang kita antarkan meninggal di jalan. Oke. Itu adalah salah satu hal yang mungkin bisa dibilang kegagalan di driver ambulan, seperti itu. Karena memang, saat itu pernah mengalami yaitu pengantaran pasien kegawat daruratan, baru nyampe di rumah sakit ya, itu sudah meninggal. Ya, karena memang saat itu kondisi di jalan yang cukup ramai, Mmm. ya salah satunya tadi, banyak warga atau beban masyarakat yang tidak mau, apa namanya, meluangkan waktunya sedikit ya untuk minggir atau sebagainya, seperti itu. Oke, oke. Jadi sebuah, ya pukulan bagi para driver ya begitu ya, Iya, ketika ada pasien yang harusnya ini ya peluangnya makin besar bisa ditolong kalau bisa dapat jalan lebih cepat iya lebih begitu ya. cepat seperti itu. Ya, ya semoga tayangan ini menjadi salah satu edukasi untuk para pemirsa semuanya, khususnya bagi saya juga, juga pada kru-kru yang ada di sini semuanya, serta para pemirsa semuanya agar bisa menjadikan prioritas kepada ambulan untuk bisa lewat. Kalau nggak ada sirene nyala ya nggak usah, Iya, nggak nggak usah usah nggak usah nggak apa-apa nggak ya. usah, ya Ya seperti mobil biasa. heeh, seperti mobil Iya, biasa aja ya. Oke, ya jadi kalau ada ambulans sirenenya nyala, rotator lampunya nyala, ya kita kasih jalan ya, begitu. Oke, baik para pemirsa semuanya, tak terasa sudah sampai di penghujung untuk episode kali ini, di Human Talk episode kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan pastikan subscribe dari YouTube channelnya Solo Peduli Official, agar tidak ketinggalan dari video-video yang telah tayang sebelumnya ya, begitu di Human Talk di setiap hari Jumat pukul 7 malam hanya di Solo Budi Official Channel ya. Oke, baik, jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih atas atensi Anda semuanya. Terima kasih juga Mas siap, Nur. sama-sama. Oke, sudah berkenan hadir di sini berbagi kisah dan di Human Talk kali ini. Terima kasih, pamit undur diri. Saya Nana Munawar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.